Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Salam K3. Nah, berikut ini kita akan mengukur besarnya tahanan isolasi. Tahanan isolasi bisa berupa tahanan isolasi motor listrik atau trafo. Trafo bisa trafo untuk gardu, karena sebelum dipasang trafo itu harus terlebih dahulu dicek tahanan isolasi. Apakah sudah memenuhi ketentuan atau tidak. Ketentuan apa? Ketentuan IEC, ya, International Electrotechnical Commission. Nah, di sini kita akan coba mengukur tahanan isolasi dari trafo yang ada di depan saya ini dengan menggunakan insulation tester. Di lapangan orang menyebutnya Megger. Megger itu adalah merek, ya. Megger ohm orang bilang. Megger itu adalah merek, ya. Karena terpengaruh dengan mega ohm. Jadi Megger seolah-olah mega ohm meter, padahal dia adalah insulation tester. Ini alat memiliki dua probe warna hitam dan probe warna merah. Tahanan isolasi dari trafo akan kita ukur berapa besarnya dengan ketentuannya bahwa satu kV itu adalah 1 mega ohm. Saya ulangi, 1 kilovolt itu nilainya adalah 1 mega ohm. Jadi untuk setiap alat yang 1/1 kilovolt, dia harus memiliki tahanan isolasi sebesar 1 mega ohm. Dalam ketentuan standar IEC bahwa nilainya harus ditambahkan dengan 1 mega ohm. Jadi berapa nilainya? Dapat misalnya 220 volt. Misalnya motor 220 volt. Berarti 220 volt itu adalah 0,22 kV. 0,22 kV berarti adalah harusnya 0,22 mega ohm. Tapi standarnya harus berlaku ditambah 1 mega ohm. Jadi 1,22 mega ohm. 1,22 mega ohm. Nah, ini kita coba lakukan pengukuran tahanan isolasi antara titik, ya, titik kutub dari trafo di sini 380 berarti dianggap adalah untuk tegangan yang tinggi, dan 48 volt adalah untuk tegangan yang rendah. Nah, ini adalah untuk disambungkan ke bodi, dan ini disambungkan ke titik mana yang harus kita ukur. Apakah ke 0, apakah ke 380 ke T, ya, ataukah ke 0 atau ke S, atau 0 ke R. Mari kita lihat, kita masukkan, kita jepit pada posisi bodi, kemudian kita ukur pada posisi 0, misalnya 0 tutup 0 ke bodi dari 380 volt, berarti kita pilih alat ukur ini dengan
posisi 500 volt. Maka untuk menghidupkannya, maka kita harus tekan ini. Ya, measure, kita tekan measure. Atau kita bisa lepas begitu. Nah, maka nilainya akan tampil di situ. Kalau kita pakai yang 500 volt, berarti nilainya adalah 100 volt yang terukur, ya. 100 volt berarti 100 mega ohm. Ya. Nah, ya. Bisa kita ukur demikian. Tinggal ditambahkan dengan 1 mega ohm. Atau begini kita pakai misalnya yang 1000 volt. Nah, nilainya akan tampil. Ya. Itu yang 1000 volt. Ya. Ya, sekitar 100 sekian mega ohm. Nah, itulah cara untuk mengukur tahanan isolasi dari isolasi teratur menggunakan insulation tester. Metodenya ada yang menggunakan lamanya waktu pengukuran, ya, menggunakan lamanya waktu pengukuran paling tidak 10 menit atau 15 menit selama pengukuran, apakah nilainya akan berubah atau nilainya akan tetap. Itu kalau kita menggunakan insulation tester. Yang kedua, kita menggunakan insulation tester juga, tetapi di sini insulation testernya kita gunakan untuk mengukur, ya, di electric absorption ratio atau kita untuk mengukur PI, polarization index. Salam K3. Berikut ini kita akan mengukur tahanan isolasi dengan alat yang berbeda, di mana alat ini bisa mendeteksi DAR. DAR itu adalah di electric absorption ratio, ya, jadi bisa diukur, ya, absorption ratio-nya, penyerapan dieлекtriknya sebesar apa. Nanti hasil ukurannya kita komparasi dengan standar IEEE, ya. Standarnya ada, nanti kita lihat apakah hasil pengukuran ini masuk dalam kategori standar atau di luar standar. Ya, kalau kategori standar berarti oke, go. Kalau di luar standar berarti not go. Ya. Alat ini dilengkapi dengan rotary switch, posisi off, 500 volt, 250 volt, AC atau DC, ya, 1000 volt atau 2500 volt. Alat ini tadi kita yang akan kita ukur adalah 380 volt, berarti kita pakai 500 nanti, ya. Dan yang digunakan proofnya ada dua, yaitu warna merah. Kita sambungkan ke posisi merah, dia harus klik, ya, kalau enggak nanti kontaknya terjadi panas, loncatan api menjadi panas, ya. Kemudian ini yang hitam, oke. Yang hitam adalah untuk earth, ini untuk earth. Yang merah adalah titik yang akan diukur. Earth berarti untuk ground. Ground adalah ini. Kita, oke. Kemudian
kita ukur. Ini 380 volt, kita atur di 500 volt. Hati-hati di dalam mengukur karena prof yang logam ini bertegangan, ya. Tegangannya tegangan high voltage insulation tester, cukup lumayan ya untuk membuat shock ya. Nah, maka kita sambungkan ke titik yang akan kita ukur. Kemudian alat ini harus ditekan tombol warna merah ini untuk memulai pengukuran. Dan dia nilai sudah jalan. Dan kelebihan alat ini, dia memiliki stopwatch. Ya, secara otomatis dia bergerak, berjalan. Kemudian ini adalah nilainya, dan nanti akan menampilkan nilai DAR. DAR itu adalah berdasar petunjuknya bahwa DAR adalah tahanan isolasi 1 menit ya, dibagi dengan tahanan isolasi 15 detik dari saat start. Artinya harus dalam keadaan bersamaan ya, startnya bersamaan, nggak boleh satu-satu, nggak boleh dilepas ya. Jadi 1 menit per 15 detik. Nah, ini sudah hampir mencapai 1 menit. Pada saat 1 menit DAR akan muncul. Nah, itu DAR muncul sebesar 1,21 ya. Nah, nanti nilai inilah yang akan kita cek dengan standar IEEE. Nah, kemudian dilanjut, alat ini lanjut mengukur tentang polarisasi indeks. Polarisasi indeks itu adalah PI. PI ya, dibandingkan untuk tahanan isolasi selama 10 menit dengan tahanan isolasi selama 1 menit. Jadi besar nilai yang terukur selama 10 menit dibandingkan dengan 1 menit. Apakah 10 dengan 1 ini terjadi perubahannya yang besar atau tidak berubah sama sekali? Nah, ini yang kita cek dengan daftar atau tabel yang dibuat oleh IEEE ya. Nah, ini akan bergerak terus timernya ya, baru 2 menit ya, tinggal 8 menit lagi karena harus 10 menit ya. Kita ingat tadi DAR adalah 1,2 ya. Nanti kita akan cek di tabel yang disyaratkan oleh IEEE. Di sini ditampilkan tegangan 520 volt, berarti tegangan yang diberikan ke sambungan di dalam ini adalah 520 volt. Jadi alat ini dilengkapi dengan baterai, dan kondisi baterai kita bisa lihat di atas. Kondisi baterai dalam keadaan baik ya, dalam keadaan baru, berarti masih full ya, divisi yang ada. Nah, kita tunggu sampai dengan 10 menit, karena 10 menit dibagi 1 menit ya, tahanan selama 10 menit dibagi dengan tahanan selama 1 menit, itulah polarisasi indeks. Apa itu polarisasi indeks? Ya, indeks yang ditetapkan oleh IEEE ya, sebagai go or not go dari sebuah peralatan yang dicek, baik itu trafo, motor, atau semua peralatan yang bersifat konstruksinya dari kawat yang dibelitkan. Kenapa demikian? Kadang ada trafo yang lama disimpan di gudang, padahal trafo itu tidak pernah dipakai dari sejak beli. Kelihatannya
feeling yang jaga gudang bilang bahwa trafo itu masih bagus, nggak pernah dipakai. Paling dibersihkan, kemudian mau dicoba untuk dipakai. Tapi dalamnya trafo itu kita nggak tahu. Siapa yang bisa mengetahui dalamnya trafo? Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Nah, untuk mengetahui apakah konstruksi dalam trafo itu masih dalam keadaan baik, belitanya, nah itu dengan menggunakan PI, polarisasi indeks. Ya, kalau dengan penyerapan medan dielektriknya, rasionya itu tadi menggunakan DAR. Jadi alat ini sekaligus kita bisa memperoleh dua nilai, ya, dielektrik absorption ratio dan polarisasi indeks. Kita tunggu, baru 5 menit, tinggal 5 menit lagi, ya. Dia akan menghitung terus sampai selesai waktu. Nanti dia akan menampilkan nilai polarisasi indeks pada layar monitor daripada alat ukur ini, ya. Di dalam mengukur menggunakan insulation tester ini, kehati-hatian adalah modal yang utama. Artinya tidak boleh dalam kondisi unsafe action yang mencelakakan, unsafe action. Kita harus kehati-hatian. Kenapa? Karena ini adalah bertegangan, ya. Ini kalau tersentuh ya lumayan bisa membuat electric shock, orang menjadi tersengat, ya, terkejut listrik, ya, melakukan kejutan listrik. Nah, kita perhatikan sekarang baru 6,5 menit, ya, masih butuh sekitar 3,5 menit lagi, ya. Dan kalau di kegelapan dia bisa dibantu dengan lampu yang bisa dinyalakan untuk memeriksa besaran yang ditampilkan oleh layar monitor. Nah, ini penting sekali dilakukan di dalam pelaksanaan pemasangan trafo. Sebelum dipasang, trafo harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan tahanan isolasi yang ada, apakah memenuhi syarat atau tidak, ya. Trafo motor pun juga demikian, ya. Motor generator pun juga demikian. Tapi pada saat pemasangan ada kalanya pihak vendor berpegang pada sertifikat dari misalnya generator, pabrik generator, ya, yang mengeluarkan sertifikat bahwa tahanan isolasi sudah diukur, dites dengan nilai yang memenuhi ketentuan dengan jaminan, ya, sertifikat. Nah, itu biasanya pihak pemasang, ya, berpegang pada itu. Tapi walaupun sudah dipasang, walaupun sudah dites oleh pabrik, sebelum generator itu digunakan, maka generator juga harus dicek tahanan isolasinya, ya. Bisa saja pada saat pemasangan ada sesuatu yang bisa mengganggu, ya, bisa saja pada saat diangkat, ya, diposisikan ada konstruksi yang mengganggu nilai resistansi isolasi. Begitu juga motor, begitu juga trafo, ya, dia harus dilakukan pengecekan tahanan isolasi. Makanya tadi kita lihat pada saat di gardu portal, ya, di gardu portal tadi ada selasar tempat orang berdiri untuk melakukan
pekerjaan pengecekan trafo dan pemeliharaan trafo. Nah, salah satunya adalah untuk mengukur besarnya tahanan isolasi. Nah, ini sudah mendekati nilai waktu 10 menit ya. Sudah 9.36, berarti tinggal kurang lebih 20 detik lagi selesai. Begitu nilainya 10 menit, kita bisa lihat bahwa perubahan terjadi dari dar akan muncul atau berganti menjadi PI ya, PI. Nah, perhatikan, itu PI. PI-nya adalah 0,96. Oke, mari kita cek dengan data yang ada. Kalau tadi darnya adalah 1,27 dan PI-nya 0,96. Nah, dengan demikian pengukuran sudah berakhir, tapi tinggal kita mengklarifikasi apakah hasil dari trafo ini, PI-nya ataupun darnya memenuhi syarat ketentuan yang berlaku atau tidak ya. Nah, cara meng-off-kannya ini di-off-kan ya. Maka kita off-kan. Ada kalanya kalau dia tidak menyambung, alat ini kalau dia nggak nyambung, misalnya dengan yang kita itu, dia tidak akan tampil. Ini kita lihat, nilai tidak akan tampil. Nah, misalnya ya. Nah, itu OL. Berarti ada yang tidak terhubung. Saudara, tadi waktu kita mengukur hasil ukuran untuk dar, hasil pengukuran dar itu adalah 1,21. 1,21 berarti kita verifikasi dengan tabel standarnya IEEE nomor 43 tahun 2000, yaitu 1,1 berarti ini berada di sini, berarti questionable. Pertama yang kita peroleh, penyerapan di elektriknya sudah dipertanyakan ya, rasionya tidak memenuhi rasio standar karena 1,0 sampai 1,25, sedangkan hasil pengukuran tadi adalah 1,21, berarti questionable. Questionable berarti trafo tidak boleh dipakai. Oke, kita lihat alasan yang lain dengan PI, polarisasi indeks. Kalau dar tadi kita bandingkan 1 menit tahanan isolasinya dengan 15 detik. Kalau PI kita membandingkan 10 menit tahanan isolasinya dengan 1 menit. Tadi kita peroleh 0,9. 0,9 berarti lebih atau kurang dari nilai 1,0. Saya ulangi, 0,9 ya. Diperoleh nilai 0,9. Berarti di bawah 1. Di bawah 1 berarti dangerous. Dangerous berarti not go. Not go berarti trafo itu sudah tidak layak pakai. Trafo itu sudah tidak boleh digunakan karena berbahaya. Begitu? Demikian. Terima kasih.